Saya Wali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya kami di sini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul diagram kotak garis. Kami dari kelompok 3 yang berisikan anggota 1. Andre Morsaldi dengan NIM 21010004 dan Iqmal Agil Alfian dengan NIM 21010014. Materi akan disampaikan dengan saya sendiri dan akan dilanjutkan oleh rekan saya Iqmal Agil Alfian. Diagram kotak garis. Diagram kotak garis merupakan diagram yang menyajikan nilai minimum, kuartil bawah, median, kuartil atas, nilai maksimum, dan jangkauan atau range dari suatu data. Diagram kotak garis berbentuk persegi panjang yang memiliki ekor yang menempel pada dua sisi yang berhadapan pada persegi panjang tersebut. Kedua ekor tersebut bisa berbeda panjangnya, namun jika panjangnya sama, maka diagram itu dikatakan simetris. Sebaliknya, jika dua ekor itu berbeda panjangnya, itu berarti data condong ke satu arah. Biasanya, ujung ekor kanan menyatakan nilai terbesar dan ujung ekor kiri menyatakan nilai terkecil dalam data. Untuk membuat diagram kotak garis dari data berat badan di atas, ditempuh langkah-langkah berikut. 1. Urutkanlah data berat badan tersebut dari terkecil sampai terbesar. Dari nilai 40 hingga 75. 2. Tentukanlah berat terkecil, berat terbesar, kuartil bawah, median, dan kuartil atas dari data tersebut. Setelah data diurutkan, diperoleh berat terkecil dan terbesarnya secara berturut-turut adalah 40 dan 75. Banyak data keseluruhannya adalah 36 sehingga letak kuartil bawahnya ada pada data ke 36 ditambah 1 dibagi 4 sama dengan 9,25. Yaitu terletak di antara data ke-9 dan ke-10. Sehingga Q1 merupakan rata-rata dari data ke-9 dan ke-10, yaitu Q1 sama dengan X9 ditambah X10 dibagi 2 sama dengan 47 ditambah 50 dibagi 2 dan memperoleh hasil 48,5. Sedangkan medianya terletak pada data ke-36 ditambah 1 dibagi 2 sama dengan 18,5 sehingga Q2 sama dengan X18 ditambah X19 dibagi 2 sama dengan 58 ditambah 60 dibagi 2 dan memperoleh hasil 59. Dan kuartil atasnya terletak pada data ke-3 3/4 dikali 36 ditambah 1 sama dengan 27,75, yaitu Q3 sama dengan X27 ditambah X28 dibagi 2 sama dengan 64 ditambah 64 dibagi 2 sama dengan 64. Kemudian hitung pagar dalam dan pagar luar. Apabila X-min kurang dari pagar dalam atau X-max lebih dari pagar luar, maka data dikatakan sebagai outlier atau pencilan. Berdasarkan informasi pada langkah kedua, diagram kotak garis dari data berat badan di atas akan terlihat seperti di bawah ini. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Iqmal Agil Alfian. Saya persilakan waktu dan tempat. Dengan memperhatikan diagram kotak garis di atas, beberapa informasi yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu berat terbesar 75 lebih jauh ke kuartil 3 64 daripada berat terkecil 40 ke
kuartil 1 48,5. Artinya sebaran data cenderung ke kanan. Kotak memuat 50% data, namun data antara kuartil 1 dengan kuartil 2 lebih menyebar dibandingkan dengan antara kuartil 2 dengan kuartil 3. Adapun langkah dan cara menggambar diagram kotak garis adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kita harus menghitung statistik 5 serangkai. Kemudian menghitung pagar dalam dan pagar luar. Setelah itu mengidentifikasi data. Jika data lebih kecil dari pagar dalam atau data lebih besar dari pagar luar, maka dikatakan outlier atau pencilan. Lalu kita menggambar kotak dengan batas kuartil 1 dan kuartil 3. Jika tidak ada pencilan, tarik garis dari kuartil 1 sampai data terkecil, dan tarik garis dari kuartil 3 sampai data terbesar. Namun, jika ada pencilan, tarik garis kuartil 1 dan atau kuartil 3 sampai data sebelum pencilan. Pencilan digambarkan dengan asterik. Sebagai contoh mengenai gambar diagram kotak garis ini, perhatikan data di bawah ini dan akan dibuatkan diagram kotak garisnya. Nilai tugas probabilitas dan statistika dari 15 mahasiswa sebagai berikut. 68, 80, 94, 66, 65, 77, 20, 54, 52, 50, 46, 36, 60, 51, 50. Buatlah diagram kotak garis dan data tersebut. Bagi langkah pertama, kita harus membuat statistik peringkatnya terlebih dahulu. Kemudian kita menentukan X-min dan X-max-nya. Setelah itu kita mencari kuartil 2, yaitu X8, yaitu 54, kemudian kuartil 1, yaitu 50, lalu kuartil 3, 68. Kemudian kita mencari langkah, yaitu 3/2 dikurang kuartil 3, 3/2 dikali kuartil 3 dikurang kuartil 1, sama dengan 27. Setelah mendapat langkah, kita mencari pagar dalam. Caranya yaitu kuartil 1 dikurang langkah, sama dengan 23. Setelah mencari pagar dalam, kita mencari pagar luar dengan cara kuartil 3 ditambah langkah, sama dengan 95. Berikut adalah diagram kotak garis dari data di atas. Sekian dari saya. Saya kembalikan lagi ke Andri. Sekian, itulah materi yang bisa saya sampaikan bersama Iqmal Agi Alfian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.